7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prijal Mustafa dalam channel YouTube mengulas tentang penjelasan yang telah dijelaskan oleh para dosen. Di sini saya akan mengulas kembali penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Paujan MSM AKT Berikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metode perfektual ya. Karena di video sebelumnya saya menjelaskan itu tentang perbedaan metode perfektual dan metode pencatatan dan periodik. Nah, di sini lebih ke lebih ke jurnalnya ya. Soalnya ini menjelaskan tentang satu metode pencatatannya yaitu perfektual. Nah, seperti sebelumnya, metode pencatatan perfektual itu apa sih? Metode pencatatan perfektual itu disebut juga sebagai metode buku, ya, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Nah, jadi di metode ini pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, jadi di metode ini juga sangat mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi. Karena dengan dilakukan pencatatan secara berkala dan penjurnalan, karena perusahaan dapat dengan mudah mengetahui persediaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada persediaan yang tersisa, atau jika ingin menjamin keakuratan pada pencatatan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya, di sini ada jurnal transaksi. Nah, pada tanggal 25 April 2015 perusahaan membeli secara kredit bahan baku sebesar 25 juta rupiah dan bahan penolong sebesar 5 juta rupiah. Kita bisa lihat di tabel nama akun persediaan bahan baku disimpan di debit sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan persediaan bahan penolong disimpan di debit sebesar 5 juta rupiah dan utang usaha disimpan di kredit sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 30 April 2015 digunakan bahan baku sebanyak 15 juta rupiah. Kita bisa lihat dalam tabel nama akun barang dalam proses disimpan di debit sebesar 15 juta rupiah, sedangkan persediaan bahan baku disimpan di kredit sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 5 Mei 2015 perusahaan membayar listrik dan air sebesar 12 juta rupiah. Nah, pada tabel tanggal 5 Mei nama akun barang dalam proses disimpan di debit sebesar 12 juta rupiah, sedangkan kasnya disimpan di kredit sebesar 12 juta rupiah. Yang keempat, pada tanggal 12 Mei 2015 digunakan bahan penolong sebesar 8 juta rupiah. Nah, dalam tabel kita bisa lihat pada tanggal 12 Mei ini nama akun barang dalam proses disimpan di debit sebesar 8 juta rupiah dan kasnya disimpan di kredit sebesar 8 juta rupiah. Nah, di sini dan yang kelima, pada tanggal 20 Mei 2015 perusahaan telah mempekerjakan buruh langsung untuk memproduksi barang. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah sebesar 30 juta rupiah. Perusahaan juga mempekerjakan karyawan untuk bagian umum administrasi dan pemasaran dengan gaji sebesar 5 juta rupiah. Dalam tabel kita bisa lihat tanggal 20 Mei nama akun barang dalam proses disimpan di debit sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan biaya gaji dan upah disimpan di debit sebesar 5 juta rupiah dan yang terakhir kas
yaitu disimpan di kredit sebesar 35 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal penyesuaian ya. Mesin dan pabrik disusutkan untuk tahun ini sebesar 16 juta rupiah. Dalam tabel kita bisa lihat tanggal 20 Mei, nama akun barang dalam proses disimpan di debit sebesar 16 juta rupiah dan akumulasi penyusutan mesin dan pabrik disimpan di kredit sebesar 16 juta rupiah. Kemudian ada barang yang masih perlu diproses lebih lanjut sebesar 4 juta rupiah. Di tabel kita bisa lihat tanggal 20 Mei, nama akun persediaan barang dalam proses disimpan di debit sebesar 4 juta rupiah. Dan barang dalam proses disimpan di kredit sebesar 4 juta rupiah. Yang terakhir di sini ada jurnal penutup. Pada tanggal 20 Mei, keterangan penjualan disimpan di debit sebesar 200 juta rupiah. Dan ikhtisar laba rugi disimpan di kredit sebesar 200 juta rupiah. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti sebelumnya, bahwa metode perfektual itu adalah metode pencatatan dengan buku atau disebut juga dengan pembukuan. Nah, tadi yang saya sampaikan memang cukup singkat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat juga ya dalam video Bapak Paujan MAKT berikan. Itu video di sana sangat lengkap, lebih jelas, lebih mendetail. Pokoknya kalau misalnya kalian suka dengan suka dan cinta dengan akuntansi, bisa kalian subscribe ya link YouTube-nya. Nanti saya akan kasih linknya. Pokoknya di sana pembelajaran tentang akuntansi ada, semuanya ada. Dan beliau juga pencetus buku akuntansi yang judulnya Akuntansi Itu Mudah. Pokoknya akuntansi itu mudah lah. Bisa kalian lihat juga ya nanti di channel YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.